kabar hari ini? Semoga adik-adik semakin sehat dan senang di rumah. Mengawali latihan hari ini, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Mari kita baca dulu Dasar Dharma dan Pancasila. Sandi Pramuka. Kata sandi dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Karena itu, maka tulisan rahasia disebut sebagai sandi atau tulisan-tulisan yang dirahasiakan. Artinya, sandi pramuka adalah sandi rahasia yang hanya diketahui oleh anak pramuka. Hari ini Kak Ani akan menjelaskan tentang sandi kotak 1. Yuk perhatikan, ini adalah sandi kotak 1. Nah, seperti yang ada di slide tadi, ada huruf A, B, sampai Y dan Z. Nah, bagaimana mengerjakannya untuk sandi kotak 1? Ingat, huruf kedua harus ditambah titik atas. Maaf, ini yang huruf Q-nya tidak usah kasih titik ya, karena dia huruf kedua. Huruf pertama. Kemudian, ini juga untuk huruf kedua diberikan titik. Terus gimana Kak mengerjakannya? Contohnya, kata pramuka. P di mana? Ini P. Kita tinggal gambar saja P. Perhatikan, setiap akan menulis sandi diperhatikan gambarnya. Apakah dia huruf pertama atau huruf kedua? Kalau huruf kedua berarti langsung ditambah titik tengahnya. Yang kedua adalah R. Nah, ini R. Kita tinggal menyalin saja. Karena huruf kedua kita tinggal nambahin titik di tengahnya. Kemudian A. Kita salin. Karena A huruf pertama, jadi tidak perlu ditambah titik. M. Ini M. U. K. Kemudian A. P. R. A. M. U. K. A. Coba kita kata-kata yang lain. Misalnya, medokan. Yuk kita coba. Huruf M mana? Nih huruf M. M, karena dia huruf pertama berarti tidak usah dikasih tanda titik. M. E. D. Karena huruf kedua kita kasih titik tengahnya. O. K. A. N. Karena huruf kedua kita kasih titik tengahnya. Oke. Sekarang Kak Ani akan beri soal, adik-adik kerjakan di buku ya. Soal yang pertama adalah menulis merah putih. Yuk coba. Hari ini kita lanjutkan dengan sandi kotak 2. Sandi kotak 2 tidak jauh berbeda dengan sandi kotak 1. Kalau sandi kotak 1 tadi setiap kotak itu kan ada 2 huruf. Nah, kalau sandi kotak 2 ada 3 huruf. Ini lebih mudah.
Untuk huruf pertama tidak perlu kasih titik, huruf kedua diberi titik 1, huruf ketiga diberi titik 2. Caranya hampir sama dengan sandi kotak 1. Mari kita coba langsung dengan soal ya. Misalnya kita coba kata medokan. Oke, kita lihat M. Langsung kita pindah M. Karena dia huruf pertama berarti tidak usah diberi titik. Yang kedua adalah E. Huruf kedua diberi titik 1. D. Tidak perlu kasih titik. Terus O. Mana O? Ini. Karena dia huruf kedua, mari kita kasih titik 2. Maaf, huruf ketiga dikasih titik 2. Medokan. A. Kemudian terakhir N. Kasih titik 1. Oke. Kita coba satu soal lagi. Kita coba kata merah. Oke. Ntar saya geser dulu. Yuk. Merah. M. E. Huruf kedua kita kasih titik 1. R. Huruf ketiga. A. H. H. Oke. Sekarang kita coba ya. Coba kata. Nah, ini adik-adik untuk soal sandi kedua, adik-adik boleh menulis nama panggilan adik-adik. Misalnya saja Naufal. N. A. U. F. A. L. Yuk, silakan dikerjakan sesuai nama pendek adik-adik. Selamat mencoba. Nah, kita lanjutkan ya. Ini adalah contoh dari sandi Morse, seperti yang Kak Ani jelaskan di slide sebelumnya. Nah, ini ada beberapa kata-kata yang berbeda dengan slide, tapi hampir sama dan tidak merubah bentuk sandinya. Yang pertama kita harus tahu adalah bagaimana merubah kata-kata ini menjadi sandi Morse. Caranya gimana Kak untuk mempermudahnya? Nah, yang dirubah dari kata-kata ini adalah pada huruf vokalnya. Ingat, huruf vokal itu ada 5 ya. Ada huruf A, I, U, E, O. Nah, di dalam rumus ini, cara yang mempermudahnya adalah dengan merubah kata O menjadi tanda strip dan selain O diganti menjadi titik. Nah, selain huruf ini bagaimana Kak? Nah, selain 5 huruf ini bisa diabaikan. Misalnya, kita coba huruf P. P ini adalah pertolongan. P ini huruf pertama adalah E, per, O, A. E diganti dengan titik, O strip, O kedua strip, A titik. Berarti kata per P itu sama dengan titik, strip, titik. Kayak gitu. Kemudian kalau N ini adalah kita rubah huruf pertamanya O dan E. NTS-nya kita abaikan ya. Huruf O dirubah menjadi strip. E adalah titik. Nah, selanjutnya kalau contoh A, ini balikannya ya. Kalau A itu adalah titik, O adalah strip. Nah, seperti itu. Begitupun dengan kata-kata yang lain.
Nah, untuk mempermudah biasanya Kak Ani membuatnya menjadi lagu seperti ini. Ambo Bonaparte Coca-Cola, Domino es Water John, golongan Himalaya, Islam jago loro, komando lemonade motor notos ongono, pertolongan komotaro, risopan Sahara tong UNESCO, variasa winoto so sendero, Yoshimuro Zoroaster. Nah, kayak gitu. Untuk nadanya bisa menyesuaikan ya. Nah, kemudian bagaimana Kak kalau kita ingin merubah menjadi sebuah kata-kata? Nah, biasanya tiap huruf dipisahkan dengan garis miring. Dan setiap pergantian kata dipisah dengan 2 garis miring. Contohnya, makan, nasi. Motor. Motor itu berarti strip motor. Nah, kita pisah. Ambo berarti titik strip. Pisah. Makan. K ya. K itu komando berarti strip strip. Nah, kita pisah lagi. A lagi berarti titik strip. Kita kasih garing miring. Kemudian N itu notes berarti strip titik. Nah, setelah itu kan ini beda kata nih. Kita kasih tanda garis miring ya. Garis miringnya 2. Kemudian nasi, N itu tadi apa? Notes berarti strip titik, kata garis miring lagi. A itu ambo, A itu berarti titik strip. Nasi, S itu Sahara berarti titik 3. Untuk kelas 4 dan kelas 5 tugasnya sama. Adik-adik mencari pasangan. Setelah mencari pasangan, nanti adik-adik boleh bertukar pertanyaan dengan teman kalian. Misalnya teman kalian namanya Ani, terus Ayu. Ayu membuat pertanyaan, kemudian membuat jawaban, kemudian setelah itu pertanyaan ini diberikan kepada Ayu. Nanti Ayu membuat pertanyaan dikasihkan ke Ani. Ditulis di bawahnya. Dari Ayu, pertanyaannya apa, jawabannya apa, sampingnya. Kayak gitu ya. Nah, nanti setelah tahu jawabannya, nanti jawabannya dicekkan ke Ayu. Ayu bener nggak jawabannya kayak gini? Kalau jawabannya benar, berarti nanti langsung nulis absen di grup, dikasih tanda centang kayak gitu. Nah, ini adalah tugas untuk kelas 6. Kelas 6 diminta untuk membuat sandi baru. Sandinya boleh terserah adik-adik bagaimana. Nah, ini salah satu sandi yang Kak Ani beri contoh. Misalnya adik-adik membuat sandi merah putih. Nah, ini gimana Kak? Kalau merah putih berarti kita tinggal nyari sambungan garisnya. Nah, kayak gini. Nah, gimana tuh Kak kalau merah putih? Kalau merah putih adik-adik lebih mudah. Misalnya adik-adik mencoba menulis kata buku. B, kita lihat huruf B itu titiknya di mana? B itu ada E dan ada U. Berarti pertama E, U. Terus dipisah. U mana? U. Nah, U itu ada di M dan di H. Berarti M, H. Kemudian K. K itu berada di M dan T. Tinggal kita tulis. Oke. M dan T. Kemudian U lagi jadi M, H. Ini salah satu contohnya. Bisa dirubah sebelah kanannya jadi 5 huruf atau 6 huruf. Untuk lebih mudah rumusnya, kalau adik mau buat sandi yang model seperti ini, bagian atas dan bagian bawah tidak boleh ada kata yang sama. Misalnya Nurul. Nah, ini kan huruf pertama sama huruf kedua ini
ini apa? Sama kan? Nah, ini harus ada salah satu yang dirubah karena akan mempersulit adik-adik saat ada huruf yang horizontal, vertikal dan horizontalnya sama. Misalnya aja kita buat Nurul, di sini Faiza ya. Faiza. Nah, nanti XYZ sini kita hapus ini ya. Nah, nanti saat adik-adik misalnya huruf B, B dan huruf D. Huruf B itu apa? U dan H. Terus kalau huruf D sama-sama U dan H. Nah, ini akan mempersulit. Kalau bisa huruf atas dan huruf bawah tidak ada huruf yang sama. Jadi untuk mempermudah adik-adik. Atau juga adik-adik boleh menggunakan seperti sandi kotak tadi. Misalnya sandi Arab. Misalnya ada huruf alif, ba, ta, sa, dan sebagainya. Misalnya ini huruf diganti A, B, C, D, seperti itu. Terserah adik-adik mau yang modelnya seperti apa. Kak Ani minta adik-adik membuat satu rumus dan satu soal dengan sandi yang adik buat sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa chat Kak Ani. Terima kasih, selamat mencoba. Sampai jumpa.